Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah kajian rutin setiap malam Ahad yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam majelis ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Aqidah At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, di mana pembahasan kita pada malam hari ini masih melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan nawaqidus syahadatain, pembatal-pembatal dua kalimat syahadat, atau bisa juga disebut pembatal-pembatal tauhid, atau bisa juga disebut dengan pembatal-pembatal Islam. Pada pertemuan yang lalu sudah kita baca 3 atau 4 ya, di antara pembatal-pembatal Islam. Yang pertama adalah kesyirikan dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang bisa kita katakan sebagai syirik besar, baik itu dalam ibadah ataupun dalam rububiyah ataupun dalam asma wa sifat. Intinya semua kesyirikan yang besar maka dia termasuk pembatal Islam. Kemudian yang kedua adalah di antara pembatal Islam disebutkan di sini menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Ta'ala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya perantara tersebut dijadikan dia sebagai zat yang dia seru, yang dia minta kepadanya, yang dia bertawakal kepadanya. Maka ini juga termasuk pembatal Islam, karena hakikatnya nomor 2 ini termasuk pada nomor yang pertama, yaitu termasuk syirik yang besar. Kemudian yang ketiga di antara pembatal Islam adalah orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang yang jelas kekafirannya, ya, seperti orang-orang yang telah Allah nyatakan sebagai orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Allah telah menyatakan mereka sebagai orang kafir, maka kita pun harus menyatakannya demikian. Atau orang yang ragu akan kekafiran mereka, ini pun juga termasuk satu hal yang membatalkan Islam, satu hal yang bisa membatalkan keislaman seseorang, ya. Kalau dia ragu akan kekafiran ataupun kebatilan agama yang lain, maka bagaimana bisa dia menyatakan agama dia adalah agama yang benar, yaitu agama Islam adalah agama yang benar, kalau dia menyatakan agama lain masih ragu, ya kan? Dan termasuk hal ini juga, termasuk poin yang ketiga adalah menganggap agama lain itu agama yang benar. Sahhaha madhhabahum, membenarkan agama yang lain selain agama Islam. Padahal dalam Al-Quran telah jelas bahwasanya Allah Ta'ala menyatakan inna dina indallahil Islam, bahwasanya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, kalau ada yang bertanya, bukankah orang-orang Yahudi itu mengikuti Nabi Musa,
orang-orang Nasrani mengikuti Nabi Isa, mengikuti agamanya mereka, ya. Kenapa kok Allah mengatakan agama yang di sisi Allah Ta'ala hanya Islam? Maka kita katakan sesungguhnya agama yang asli dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga nabi-nabi yang lain tidak lain adalah agama apa? Islam. Bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani, bukan, tetapi agama Islam. Karena hakikat dari agama Islam itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan tuntunan rasul-rasul yang ada pada masa-masa tersebut. Jadi ketika di zaman Nabi Nuh, agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Nuh, yaitu beribadah, ya, beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya, tidak beribadah kepada selain Allah, dan cara beribadahnya adalah sesuai dengan apa? Yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Itulah Islam ketika itu. Ketika zamannya Nabi Musa, maka Islam adalah beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya, tidak berbuat syirik, dan cara beribadahnya adalah sesuai yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula ketika Nabi Isa dan seterusnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka agama Islam yang ada ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus adalah apa? Beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menjauhi kesyirikan-kesyirikan dan melaksanakan ibadahnya itu dengan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hakikat agama seluruh para nabi itu satu, walaupun tata cara beribadahnya itu berbeda-beda, dan itu semua sesuai dengan hikmah yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya, di zaman dahulu mungkin tidak ada syariat semacam di zaman kita, misalkan gitu ya, jihad fisabilillah mungkin tidak ada, maksudnya berperang, ya, mungkin tidak ada, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya semua agama Nabi dan Rasul alaihi wassalam adalah Islam, ya, tidak disebut dengan agama yang lain. Maka Allah Ta'ala mengatakan innad dina indallahi al-Islam, agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam itu hanyalah yang ikut agamanya siapa? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang mengikuti agamanya Nabi Musa ataupun agamanya Nabi Isa, ya, klaim mereka demikian, maka itu tidak termasuk agama Islam. Baik, sehingga kita tidak boleh membenarkan agama-agama selain Islam karena hakikatnya itu adalah kebatilan, bukanlah kebenaran. Nah, kemudian yang keempat yang kita sampai di sini pada pertemuan yang lalu, yang terakhirnya, man i'taqada anna hadiya ghairin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi. Orang yang meyakini bahwasanya petunjuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna, lebih baik dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi. Atau orang yang meyakini bahwasanya, di sini kita terjemahkan meyakini karena ada huruf atof. Ini yang belajar bahasa Arab mestinya tahu, ya. Au ini adalah huruf atof yang mengatofkan masdar muawwal anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi kepada masdar muawwal anna hadiya ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi, yang mana masdar muawwal ini fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bihi dari kalimat i'taqada, ya, artinya meyakini. Maka dalam pembahasan kita ini penulis mengatakan termasuk pembatal Islam adalah orang yang meyakini petunjuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna, lebih bagus, lebih baik daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia meyakini atau dia meyakini bahwasanya hukum ketetapan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bagus daripada hukum ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam pembatal Islam yang keempat ini, maka penulis di sini menyebutkan dua hal, al-hadyu dan al-hukmu, ya, petunjuk dan hukum. Adapun petunjuk, maka bisa diterangkan bahwasanya dia adalah as-sirah ataupun at-tariqah, ya. Dia adalah sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu mencakup banyak hal. Petunjuk dalam beribadah, petunjuk dalam berkeyakinan, petunjuk di dalam bermuamalah, petunjuk dalam berjual beli, dan seterusnya, petunjuk dalam akhlak perangai seseorang, ya. Karena kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu
datang dengan ajaran yang yakni mencakup semua lini kehidupan manusia, bukan hanya satu bagian dari kehidupan manusia saja, tapi mencakup semua lini kehidupan manusia. Itulah ajaran agama Islam. Ya, jadi jangan anggap Islam itu hanya urusan di masjid. Kalau urusan di perkantoran tidak pakai agama Islam. Kalau urusan pemerintahan nggak pakai agama Islam. Kalau urusan jual beli nggak pakai agama Islam. Karena Islam itu cuma di tempat peribadahan. Enggak. Islam itu mencakup semua lini kehidupan manusia. Ya, namanya agama kan. Agama itu kan sesuatu hal yang mengatur seseorang dari A sampai Z, istilahnya gitu. Semuanya. Maka hadiun Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencakup seluruhnya. Nah, maka seorang mukmin dia harus meyakini bahwasanya petunjuk Nabi adalah yang paling baik. Ya, sebagaimana dalam hadis, ya. Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka seorang mukmin dia meyakini bahwasanya petunjuk yang terbaik untuk kita lakukan, baik di dalam akhlak kita, baik di dalam muamalah kita, baik di dalam jual beli kita, baik di dalam ibadah kita, baik di dalam keyakinan kita, baik di dalam kita mengatur keluarga, mengatur masyarakat, mengatur negeri dan seterusnya, petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada orang yang menganggap ada satu petunjuk yang lebih baik dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bisa batal keislaman dia. Bisa batal keislaman dia. Misalnya kalau dalam urusan misalnya sebagian lah kita ambil, atau sebelum sebagian kita ambil secara keseluruhan dulu. Ini petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini petunjuk agama lain. Dia mengatakan, oh petunjuk agama lain lebih bagus daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka dia telah kafir. Jelas? Ini kalau berbicara tentang keseluruhan, secara keseluruhan, agama dengan agama. Atau mungkin parsial, secara sebagian, di antara bagian dari yang diatur oleh agama Islam, misalnya apa tadi? Masalah muamalah. Masalah muamalah. Muamalah itu ya termasuk di dalamnya adalah jual beli, ya kan? Hubungan antara seorang manusia dengan yang lain, gitu kan? Kalau ada yang menganggap bahwasanya petunjuk Nabi Muhammad SAW itu layak diterapkan pada zaman dahulu, yang sekarang yang lebih bagus adalah petunjuk yang ada di zaman sekarang, ya, yang seperti ini menganggap ada petunjuk selain Nabi Muhammad SAW lebih bagus daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW, walaupun dalam sebagian perkara, maka itu bisa membatalkan keislaman seseorang. Baik, ini bagian yang pertama dari apa yang disebutkan dalam pembatal yang keempat ini, yaitu tentang al-hadiyu, ataupun hadiyu, ya, petunjuk. Kemudian poin yang kedua yang disebutkan di dalam pembatal yang keempat ini, ya sebenarnya ini sudah kita sampaikan kemarin, tetapi kita ulangi dan mudah-mudahan lebih jelas lagi, yaitu tentang masalah hukum ketetapan. Anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi. Orang yang meyakini bahwasanya hukum selain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih bagus daripada hukum ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum ini sebenarnya bagian dari hadiyu, ya, bagian dari petunjuk, bagian dari jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi disendirikan, karena tentunya ini perkara yang kita lihat, ya, di kalangan masyarakat dunia saat ini seakan-akan telah menyingkirkan hukum ketetapan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya antara hukum dengan hadiyu tadi? Kalau hadiyu mencakup keseluruhan, maka hukum adalah ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketetapan yang diberikan oleh Rasulullah SAW ataupun Islam, ya kan, terkait dengan hukum yang berlaku pada manusia. Ya, misalnya ada orang yang berselisih, maka Rasulullah SAW menetapkan suatu solusi dalam permasalahan ini, ya, maka itulah ketetapan Rasulullah SAW, hukumnya Rasulullah SAW. Ketika ada kejadian-kejadian
kejahatan, ya, maka kemudian ada ketetapannya demikian dari Rasulullah SAW, itulah hukumnya, kan gitu ya. Maka seorang muslim harus meyakini ketika dia menyadari bahwasanya hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW hakikatnya adalah hukum siapa? Hukum siapa? Hah? Hukum Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya adalah hukum Allah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah. Maka ketika beliau menetapkan sesuatu perkara, ya, maka dia adalah apa? Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mukmin menyadari ini hukum adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengetahui bahwasanya Allah zat yang maha mengetahui secara sempurna ilmunya, mengetahui seluk-beluk manusia, mana yang pantas bagi manusia, mana yang tidak, mana yang bagus bagi manusia, mana yang tidak, mana yang sesuai bagi manusia, mana yang tidak, mana yang baik bagi manusia, mana yang tidak. Yang mengetahui secara sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dan tambah lagi bahwasanya Allah adalah zat yang penuh dengan hikmah. Ketika menetapkan sesuatu hukum, tidak akan mungkin itu hukum yang menzalimi. Pasti itu sesuai dengan apa? Hukuman bagi orang yang berhak menerimanya. Misal, kita ambil contoh misalnya ya. Ketika ada pencurian yang mencapai nisab, ya. Jadi tidak sembarangan mencuri kemudian dihukum sesuai dengan hukuman yang ada dalam Islam dengan potong tangan, tidak, tetapi ada aturan-aturannya sendiri. Ya, jadi harus dipelajari memang kalau mau menerapkan hukum seperti ini memang harus ada orang-orang yang mempelajari secara fikihnya tentang masalah ini. Tidak serta-merta kita gembar-gembor ingin menerapkan hukum Allah Ta'ala yang itu adalah kebaikan, ya, tetapi tanpa memperhatikan bagaimana seharusnya kita menerapkan hukum tersebut. Intinya kita ambil contoh di sini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah, ya. Orang laki-laki yang mencuri ataupun wanita yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi keduanya atas apa yang mereka perbuat, ya, dan hukuman untuk mereka, ya. Maka kita harus meyakini hukum yang Allah berikan kepada pencuri yang dipotong tangannya ini adalah hukum yang adil, pasti adil, tidak mungkin hukuman yang zalim, ya. Dan itu kita bisa melihatnya dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan dalam Islam. Tidak semua bentuk pencurian dipotong tangannya. Nanti ada mencuri sedikit saja, hanya perkara yang remeh dipotong tangannya, tidak demikian. Ada batasan-batasannya, ada nisabnya. Batasan minimal berapa dia mencuri sehingga dia berhak dipotong tangannya. Kemudian mencurinya dalam kondisi barang itu tersimpan atau dalam kondisi barang itu diletakkan sembarangan sehingga orang lain itu bisa mengambilnya dengan mudah. Maka yang dipotong tangannya adalah yang mencuri dengan barang itu disimpan, kan gitu. Jadi ada fikihnya. Itu pun kalau kita lihat dalam siasah syariah seperti yang diberlakukan oleh para khalifah zaman dahulu, ketika ada seorang pencuri yang dipotong tangannya, dia tidak ditelantarkan begitu saja. Orang yang mencuri itu biasanya karena apa? Kebutuhan, ya enggak? Biasanya karena kebutuhan. Ketika dipotong tangannya dan dia sudah tidak lagi bisa tidak bisa lagi bekerja untuk mencari penghasilan, maka ada istilahnya ada kompensasi dari pemerintah, ya kan? Dia dikasih istilahnya santunan agar dia bisa hidup dengan keluarganya. Bukankah ini indah? Ya kan? Kalau kita lihat seperti itu, maka hukum yang terbaik sebenarnya hukum Islam. Hukum yang terbaik adalah hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukumnya Allah tabaraka wa taala. Ini harus kita yakini. Maka kalau ada orang yang meyakini ada hukum selain hukum Allah, hukum selain hukum Rasulullah SAW yang dia yakini lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa membatalkan keislaman dia. Ya, baik. Di sini penulis lebih menegaskan tentang masalah keyakinan. Kenapa? Karena terkadang ada orang yang menggunakan hukum selain hukum Allah, yaitu hukum yang berlaku di zaman kita sekarang ini, hukum buatan manusia, tetapi pada hakikatnya dia meyakini ini nggak benar, harusnya tidak pakai ini. Orang yang seperti ini walaupun dia menetapkan hukum dengan hukum buatan manusia, tidak sesuai dengan hukum Allah Ta'ala, kalau hatinya itu masih meyakini ini salah,
dia tidak kafir. Jelas ya? Sehingga keliru orang yang menghukumi secara mutlak. Setiap orang yang berhukum dengan hukum Allah harus dikafirkan. Setiap orang yang berhukum dengan hukum Allah harus dikafirkan. Ternyata para ulama tidak menjelaskan mutlak seperti ini. Ada perinciannya. Ya, di antaranya yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Perhatikan ya. Saya nggak bikin coret-coretan ini. Nggak ada waktunya tadi. Tapi insya Allah ini yang didapatkan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga yang lainnya, termasuk Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Orang itu ya yang berhukum atau menggunakan hukum buatan manusia itu ada beberapa keadaan. Ya. Saya ingat ada 4 keadaan. 4 keadaan. Yang pertama, dia meyakini hukum selain hukum Allah. Kita katakan selain hukum Allah gitu saja ya. Hukum selain hukum Allah Ta'ala itu lebih baik daripada hukum Allah. Maka orang ini keluar dari Islam. Meyakini selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah. Jelas? Sudah jelas yang ini? Ini yang disebutkan dalam poin ini ya tadi ya. Yang kedua, orang yang meyakini selain hukum Allah setara dengan hukum Allah. Setara dengan hukum Allah, tidak ada yang lebih baik. Semuanya sama-sama baik. Mau pakai hukum Allah, mau pakai hukum manusia, semuanya sama-sama baik untuk keadilan manusia. Jelas? Maka ini juga sama hukumnya. Bisa keluar dari Islam. Sudah? Yang ketiga. Ini lebih ringan tetapi tetap sama saja. Apa itu? Dia meyakini bahwasanya hukum Allah terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah. Hanya saja dia membolehkan, menyatakan tidak mengapa, tidak haram secara Islam menggunakan hukum selain hukum Allah. Tentunya yang menyelisih hukum Allah. Ya, tentunya yang menyelisih apa? Hukum Allah Ta'ala. Paham? Masih memiliki keyakinan hukum Allah lebih baik daripada yang lain. Akan tetapi dia meyakini bahwasanya menggunakan selain hukum Allah itu sah-sah saja, tidak bermasalah di dalam agama, bukan perkara yang haram, maka ini juga bisa apa? Keluar dari Islam. Karena dia telah menghalalkan sesuatu yang haram. Jelas? Adapun yang keempat, orang itu meyakini bahwasanya hukum Allah yang terbaik, tidak ada yang menyamai hukum Allah Ta'ala, apalagi lebih baik daripada hukum Allah. Dia meyakini bahwasanya hukum Allah adalah yang terbaik, ya kan? Dan dia juga meyakini menggunakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh, haram. Maka dia tidak kafir meskipun secara praktek amalannya barangkali dia menggunakan hukum selain hukum Allah, tapi dia melakukan hal tersebut dengan kesadaran kalau dia sedang berbuat maksiat, maka dia berbuat dosa besar. Dia berbuat apa? Dosa besar, tidak kafir. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala dan juga ulama-ulama yang lain, termasuk tadi yang saya sebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Bisa difahami ya? Kalau pengen diulang lagi nanti disetel lagi rekamannya insyaallah. Baik. Kemudian di sini beliau mencontohkan wa yufaddiluna hukmal qawanini ala hukmil Islam. Ya. Dan mereka ini lebih mengutamakan hukum perundang-undangan atas hukum Islam. Hukum-hukum konvensional ya namanya ya. Hukum perundang-undangan gitu aja lah, hukum buatan manusia atas hukum apa? Islam. Dia lebih mengutamakannya. Artinya makna kalimat yufaddilun adalah apa? Ya'taqiduna fadlahu ala hukmil Islam. Ya'taqiduna fadla hukmil qawanini ala hukmil Islam. Jadi meyakini lebih utamanya hukum perundang-undangan daripada hukum Islam. Ini penjelasan tentang kalimat yufaddiluna dengan ya'taqidun ini juga disebutkan dalam penjelasan sebagian
ulama ya terkait dengan hal ini, terkait dengan apa? Pembatal Islam yang keempat ini. Ya. Tapi saya lupa siapa tadi yang menjelaskan itu ya. Coba saya buka barangkali ketemu. Baik, intinya demikian ya. Ini pembatal Islam yang keempat. Nah, sekarang kita beralih kepada pembatal Islam yang kelima. Insyaallah paham ya yang keempat tadi ya. Ini nggak usah buru-buru ya, nggak usah apa namanya cepat-cepat harus segera selesai gitu ya. Sedikit-sedikit nggak apa-apa. Artinya 1 jam kajian kita atau berapa sih biasanya 40 menit gitu ya, kita dapatkan 1 atau 2 nggak masalah insyaallah. Yang kelima, pembatal tauhid yang kelima adalah man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara. Barang siapa yang abghadha, membenci ya, syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuatu apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu apa sih? Syariat ya, ajaran ya, ajaran agama ya. Barang siapa yang membenci sesuatu ajaran agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walau amila bihi, walaupun dia mengamalkannya, kafara, maka dia kafir. Walaupun dia mengamalkan. Kalau hatinya memiliki kebencian terhadap syariat ini, apa gunanya amalan? Tidak bedanya dengan siapa ini? Orang-orang munafik, ya kan? Orang-orang munafik. Tidak beda dengan orang-orang munafik, di mana mereka itu menampakkan dirinya itu sebagai orang muslim, ya kan? Tapi pada hakikatnya membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci para sahabat, membenci ajaran Islam, membenci kemenangan kaum muslimin, membenci Allah Ta'ala. Ya, itu lebih dahsyat lagi, membenci siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Maka hal ini menjadi pembatal tauhid, karena kita ketahui bahwasanya di dalam syarat tauhid, syarat kalimat la ilaha illallah ada apa? Yang ketujuh, al-mahabbah. Ada mahabbah, ada kecintaan. Di mana orang yang mengucapkan la ilaha illallah semestinya dia itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada siapa saja yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dan yang paling utama manusia yang dicintai oleh Allah adalah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta kepada apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kan syarat syahadat la ilaha illallah, sudah kita pelajari. Mencintai Allah, mencintai siapa saja yang dicintai oleh Allah, mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah. Sekarang saya tanya, apa saja yang dicintai oleh Allah? Apa yang dicintai oleh Allah? Tentunya adalah syariatnya, kan gitu. Karena Allah Ta'ala itu memerintahkan sesuatu perkara amalan, ya kan? Tentunya karena Allah mencintai amalan tersebut, kan gitu. Sehingga kewajiban seorang yang bertauhid, yang bersyahadat la ilaha illallah, dan ini kewajiban yang tidak boleh ditawar-tawar, dia harus mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeluruh. Tidak boleh ada sedikit pun yang dibenci dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Muhammad, Allah mengatakan dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Hal itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, yaitu syariat Allah Ta'ala. Fa ahbata a'malahum, maka Allah Ta'ala membatalkan
amalan-amalan mereka, menjadikan amalan mereka sia-sia. Dalam surat Muhammad juga ayat yang ke-28, kalau yang tadi di awal-awal ya, di ayat ke-28 Allah mengatakan dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Hal itu karena mereka orang-orang kafir itu mengikuti apa yang membuat Allah murka. Mereka suka mengikuti apa yang membuat Allah murka, ya. Wa karihu ridwanahu, dan mereka membenci keridhaan Allah taala. Jadi Allah mencintai sesuatu, mereka malah membencinya, ya. Jadi berseberangan dengan siapa? Allah tabaraka taala. Fa ahbata a'malahum, maka Allah taala membatalkan amalan-amalan mereka. Ya. Maka di sini kita harus mencintai seluruh syariat Islam, mencintai seluruh ajaran Islam. Jangan sampai kita membencinya. Tapi para ulama menjelaskan, ikhwan azanillah wa iyyakum jami'an, ya, bahwasanya kebencian yang dimaksud di sini, ya, tidak sama dengan ketidaksukaan kita terhadap kesulitan-kesulitan yang kita dapati di sebagian dari amalan-amalan ibadah. Antum ketika puasa lapar enggak? Haus enggak? Lemes enggak? Itu kan kesulitan-kesulitan yang pasti kita dapati ketika ibadah. Dan itu secara tabiat manusia itu menyukai enggak? Suka? Masya Allah, kalau suka itu luar biasa antum. Secara tabiat manusia tidak menyukai. Ketidaksukaan manusia terhadap hal ini, ya, perkara-perkara yang dia dapatkan ketika melaksanakan syariat, ketidaksukaan manusia terhadap hal ini bukanlah yang dimaksud di sini tadi. Artinya dia tidak membatalkan apa? Islam. Ya, tidak membatalkan apa? Islam. Jihad fisabilillah perkara yang berat. Disukai oleh jiwa manusia? Tidak. Ya. Tidak disukai oleh jiwa manusia. Dan itu Allah memakluminya. Ya. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan wa asa an takrahu syai'an, apa itu dalam ayat? Wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kalian itu tidak suka terhadap sesuatu perkara sedangkan itu adalah bagus bagi kalian. Bisa jadi kalian mencintai, menyukai suatu perkara tapi itu tidak bagus bagi kalian. Jadi Allah memaklumi bahwasanya perbuatan jihad fisabilillah itu ada masyaqqah, ada kesulitan-kesulitan yang membuat jiwa manusia itu nggak suka. Ketidaksukaan ini memang secara tabiat itu wajar dan dia tidak mengeluarkan dari Islam. Tetapi yang mengeluarkan dari Islam adalah kebencian terhadap syariat itu sendiri, tidak suka terhadap jihad, tidak suka terhadap ibadah salat, sehingga dalam hatinya dia mengatakan, ngapain sih salat, apa manfaatnya sih? Nggak suka terhadap ibadah salat, nggak suka terhadap ibadah jihad dan lain sebagainya. Bisa dibedakan ya, bisa dibedakan. Nah, sehingga kita harus secara keyakinan kita mencintai, ya, secara hati kita mencintai apa tadi, ibadah-ibadah tersebut, walaupun jiwa kita tidak suka terhadap beban ataupun rasa berat yang kita rasakan ketika melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Makanya dalam hadis disebutkan huffatil jannatu bil makarih, ya kan? Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Itu wajar. Tetapi kita harus mencintai ibadah ini. Bagaimana kita bisa mencintainya? Kita mengetahui ini adalah perkara yang baik bagi kita. Kita mengetahui sholat itu baik bagi kita, manfaatnya besar bagi kita untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Demikian pula jihad, demikian pula siam, demikian pula syariat yang lain, semuanya kita harus meyakininya itu adalah baik bagi kita sehingga kita mencintainya. Jelas ya? Ini pembatal Islam yang ke berapa? Ke-5. Nah, kemudian yang ke-6, lihat waktunya dulu. Ya. Tinggal 3 menit. Ya, kita lihat sedikit, ya, baca aja ya. Nanti kita kalau perlu tambahan di pertemuan yang akan datang kita tambahi, kalau enggak kita langsung ke yang ke-7 insyaallah. Yang ke-6, man istahza'a bi syai'in min dinir rasuli aw thawabihi aw iqabihi kafara. Barang siapa yang mengolok-olok, meremehkan, mengolok-olok, ya, merendahkan, ini makna dari istahza'a itu bisa
mengolok-olok, meremehkan, merendahkan, ya, menjadikannya sebagai candaan sehingga nampak dia itu meremehkan, ya. Bisyai'in min dinir Rasul, sesuatu dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, au thawabihi au iqabihi, atau pahala yang dijanjikan ataupun hukuman yang diancamkan, dia diremehkan, diolok-olok, dijadikan candaan yang menunjukkan kalau dia merendahkan perkara tersebut, ya, kafara, maka dia kafir, bisa kafir. Kenapa demikian, ikhwan? Karena ketika kita mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya semestinya muncul pengagungan dalam dalam hati kita, ya, muncul pengagungan dalam hati kita yang kemudian juga kita munculkan dalam lahiriah kita terhadap agama ini, terhadap Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, kemudian terhadap syariat ajarannya Allah Tabaraka wa taala, terhadap Rasulullah SAW, terhadap para sahabat. Kita agungkan mereka semua, kita hormati mereka semua. Karena ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita telah mengakuinya dan mengikrarkan bahwasanya ini perkara-perkara yang besar bagi kita, bukan perkara-perkara yang remeh, bukan perkara yang rendah. Maka kita harus mengagungkan agama kita, ya kan? Wad dalilu ala dzalik, dan dalil yang menunjukkan hal tersebut yaitu kafirnya atau batalnya Islam orang yang mengolok-olok sebagian dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah taala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah wahai Rasul kepada orang yang menjadikan engkau dan sahabat-sahabatmu sebagai bahan candaan, bahan olok-olok ketika perang Tabuk, ya, nanti kita mungkin sebutkan kisahnya. Katakanlah kepada dia, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kalian bercanda, berolok-olok, merendahkan, ya. Allah mengatakan la ta'tadiru, enggak usah minta maaf. Karena kisahnya itu orang ini, ya kan, yang menjadikan Rasulullah SAW dan para sahabat sebagai bahan olok-olok. Dia datang kepada Rasulullah dengan memegangi tali kekang kendaraan beliau SAW dengan meminta maaf, ya kan? Maka Allah mengatakan la ta'tadiru, jangan kamu minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum, kamu sudah kufur, sudah kafir setelah iman kalian. Di sini Allah menetapkan sebelum dia melakukan istihza, dia adalah orang yang memiliki iman. Sebelumnya dia memiliki iman, tapi gara-gara istihza, gara-gara mengolok-olok agama ini, ya kan, merendahkan, menghinakan agama ini, menjadikan sebagai perolok-olokan gitu, ya, maka dia menjadi kafir. Sehingga di sini penulis menjadikan poin yang keenam ini memasukkan yaitu istihza biddin atau bisyai'in minad-din, termasuk pembatal Islam. Mengolok-olok agama termasuk pembatal Islam. Maka di sini kita harus berhati-hati ketika kita bercanda, ya. Ketika kita bercanda harus kita, kalaupun bercanda nggak apa-apa, tapi harus kita senantiasa sadar ketika bercanda, jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang bernada mengolok-olok agama kita, ya. Kita harus hati-hati. Nah, insyaallah mungkin kalau ada tambahan kita tambahkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala sebelum membaca pembatal tauhid yang ketujuh yaitu sihir. Baik. Barangkali ini yang bisa kita pelajari untuk malam hari ini, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena itu adalah kekurangan dari diri saya pribadi dan ada benarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.